Itu sariawan. Kalau santri jarang sariawan, tapi seringnya kebelet pipis. Satu kopi bisa tahan berjam-jam santri. Karena emang dulu nggak ada sendok. Sendoknya pakai apa? Pena, tuh kan? Pakai keracunan ente. Kalau nggak pakai apa? Saset. Apa namanya? Plastik. Waduh, betul-betul indah jadi santri ya. Indah sekali. Saya kalau ingat-ingat itu mau ketawa ya, mau nangis ya. Mau ketawa, kok bisa bertahan ya? Mau nangis, kok hidup malang bener ya? Bapak Ibu yang bukan Allah, jangan khawatir masukin anak pesantren. Anak-anak masuk pesantren, mau sesusah apapun, dia gak susah. Nih sebagai contoh, ini ada tetangga. Satu kaya, satu sederhana. Yang kaya nih tiap hari dikasih duit jajan 50.000 pulang pergi. Yang di samping santri hanya diberi setiap hari 10.000. Satu kali yang kaya duitnya lagi kurang, dia ngomong ke anaknya, "Nak, hari ini ayah cuma punya duit 20.000. Tak apa-apa ya." Apa kata si anak? "Ayah pelit. Bertahun-tahun diberi duit, tapi sekali kurang," dia ngomong apa? "Ayah pelit." Pakai banting, bahkan kadang-kadang dirobek itu duit. Di hari yang sama, si santri dia mau berangkat. Pas mau berangkat, kata ayahnya, "Nah, ada hadiah buat kamu karena rajin sholat. 10.000 ditambahin 10.000 jadi berapa?" Langsung sujud syukur. Cuma nambah 10 sama. Ini 20.000, ini 20 ya, ini robek duitnya yang ini. Dia bersyukur. Kok bisa bersyukur ini anak? Karena dia biasa hidup sederhana. Biasa hidup sederhana. Saya punya anak bingung mau diapain padahal ustaz. Padahal ngajar di pesantren. Lupa sama ilmu pesantren. Akhirnya masukin anak ke pesantren, beres. Nggak ada pusing. Nggak mikirin anak kok main handphone mulu, ya kan? Yang ada sekarang bapaknya main handphone mulu. Ya, emaknya main handphone mulu. Sampai tertidur. TikToknya masih di depan kepalanya. Itu kalau nanti mau meninggal cari TikTok. Afdalul dzikri TikTok ta'ala. Begitu ntar ya. Tapi ada bocoran halus. Ada yang mau tidur dengerin suara yang mirip suara saya. Katanya suaraku ini bisa bikin tidur. Mau tersinggung gimana ya? Seneng dan gak seneng ya. Berarti saya kalau ngomong bisa bikin orang tidur. Dari tadi ada yang tidur gak? Imam Bukhari di tangannya ada keberkahan, di kakinya ada keberkahan. Maka saya diizinkan Allah, alhamdulillah, sebelum pandemi diizinkan ziarah ke Imam Bukhari. Orang Indonesia kalau datang ke Uzbek itu langsung dibuka pintu selebar-lebarnya. Masuk kita, itu kuburannya bukan di atas begini, kuburannya di bawah. Karena Imam Bukhari dulu dikejar-kejar oleh gubernur. Kenapa? Gubernurnya dulu agak selengean. Imam Bukhari nggak suka. Beliau nggak kritik juga, cuma nggak mau ikut. Akhirnya beliau melarikan diri ke kota Samarkand. Dari Uzbek ke Samarkand pakai bis 6 jam. Nggak tahu kalau dulu pakai onta. Saya pakai bis berapa jam? 6 jam. Dia nggak tahu, mungkin seminggu. Sampai di Samarkand dia doa, "Ya Allah, Muhammad bin Ismail Bukhari sungguh lelah. Tolong jemput nyawaku malam ini juga." Malam itu beliau wafat. Malam itu juga dikubur. Dikuburnya digali lubang, masukin ke bawah. Gua kecil. Nah, kita masuk ke dalam. Biasa kita kalau ahli sunnah masuk ke kubur ngapain? Baca salam ke Rasulullah, benar ya? Baca salam kepada para aulia-aulia, guru-guru dan orang yang dikubur. Lalu baca kulhu 11, tahlil dan doa secukupnya. Tiba-tiba saya terbayanglah kisah Imam Muslim mencium tangan dan kaki Imam Bukhari. Seakan-akan saya melihat itu dengan mata.
Maka sebelum naik, itu orang-orang udah mau naik semua, saya ingin mengulang kembali. Kita ciumlah bagian tangannya dan bagian kakinya, dan sahlah menjadi kuburiyun. Tahu kuburiyun nggak? Tahu kuburiyun, Bu? Nggak tahu? Kubur iyun. Apa dong artinya? Sarkup tuh nggak sarkup? Sarjana kuburan. Kalau kuburiyun itu tuduhan kelompok yang anti tawasul, anti tahlilan, anti ziarah. Kita yang ngambil berkah di kubur dibilang nyembah kubur. Mereka sebut kita kuburiyun. Itu saya sah jadi kuburiyun 2019. Jadi mualaf juga kita ya. Tapi semenjak saat itu luar biasa. Kita dapat keberkahan luar biasa. Saya baca Sahih Bukhari nggak perlu persiapan, ngerti aja isinya. Alhamdulillah. Baca Sahih Muslim sama. Itu keberkahannya. Itu yang disebut barokah. Apa arti barokah? Barokah itu al-khair al-kathir, kebaikan yang melimpah-limpah. Itu disebut berkah, itu bahasa Arab. Jadi kalau ada orang nikah kita ngomong barakallahu lakuma wa baraka alaikuma, atau kita dibantu orang kita ngomong barakallahu lakum. Semoga Allah memberkahi kamu, melimpahi keberkahan bagimu. Itu kota Samarkand langsung diberkahi dengan ditanamnya jasad mulia Imam Bukhari di sana. Ya, sampai hari ini orang nggak putus-putus ziarah ke sana. Alhamdulillah. Nah, tradisi ini di negeri kita lumayan banyak. Cuma Sumatera ini baru mulai-mulai. Ya. Semenjak muncul orang-orang wajahnya kayak antum tuh, ya, baru pada senang ke kubur. Ya. Dan kita sudah korban dari dulu disebut penyembah kubur. Kata mereka, kita ini ubadul kubur. Apa artinya ubadul kubur? Penyembah kuburan. Coba saya tanya, ini pada hobi kuburan kan? Pernah nggak nyembah kubur? Nggak pernah ya? Ayo kenceng, pernah nggak nyembah kubur? Ya. Yang ziarah kubur, pernahkah menyembah yang di dalam kubur? Ya. Nggak ada kita nyembah kubur. Yang ada kita doain orang yang dikubur. Berarti mereka ini alirannya aliran su'uzoniyah. Tahu? Aliran baru su'uzon. Dia melihat kita ziarah itu dikira kita nyembah. Mana ada orang baca la ilaha illallah di kubur terus nyembah kubur, tuh gak mungkin. Kita di kubur baca apa? Tahlil kan? Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Gak ada kita nyembah kubur. Nah, ini perlu kita kasih tahu kepada orang-orang yang salah paham tentang kuburan. Usut punya usut, ternyata Rasulullah SAW juga pencinta kubur. Kata beliau, zurul kubur fa innaha tudzakkirul maut. Sering-sering ke kubur. Ini amalan santri nih. Amalan santri. Maka umarok kalau mau jadi umarok, sering-sering datang ke kubur biar hatinya lembut. Ulama supaya hatinya tidak sombong, sering-sering datang ke kubur biar ingat mati. Nabi SAW beliau sudah diizinkan sholat di atas arasnya, itu masih sering masuk kubur tengah malam lagi. Horor gak? Mas, berani gak masuk kubur jam 12 malam? Berani? Beneran? Ntar malam kita coba. Mas duluan ya. Ibu, kita takut sama orang mati apa orang hidup? Kalau sama orang hidup digerayangin. Kalau sama orang mati diberkahin. Terus kenapa takut di rumahnya dekat kubur? Berarti ini pengaruh ajaran agama sebelum masuk Islam. Kan Jambi ini dulu pusat. Nah, Sriwijaya itu dulu di sini namanya Kedatuan. Itu daerah Jambi, Muaro Jambi semuanya itu masuk wilayah ini. Dulu ada kepercayaan di zaman mereka namanya reinkarnasi. Orang kalau mati, ruhnya balik lagi, nggak ada akhirat kecuali dia nanti sempurna. Namanya apa? Kita tidak meyakini itu. Kita cuma meyakini ada namanya warisan ruh, tapi tidak ada namanya
reinkarnasi ruh. Karena pasti ada alam kubur, ada alam akhirat. Saya mau tanya Bapak Ibu, kalau kita ke kubur, orang di kubur dengar nggak kita baca salam? Dengar. Pernah dengar nggak jawabannya? Enggak. Kalau dengar kabur kali ya. Coba, Nabi ketika masuk kubur di amalan santri, maka hari-hari santri mulailah ziarah. Jika ada pendiri santren ziarahi beliau. Jika ada ulama dulu ngajar di sini, ada makbarahnya ziarahi. Itu caranya memperingati hari santri. Nabi mengatakan, jika kamu idza marartum bil maqabir, jika kamu melewati kuburan, maka bacalah assalamualaikum ya ahlal kubur. Assalamualaikum kepada orang yang bisa jawab atau nggak bisa jawab? Bisa jawab. Kepada yang bisa jawab atau bukan? Yang bisa jawab. Gimana? Mulai bingung sama imannya ya? Ini bukan berkaitan dengan iman, pengetahuan aja. Ketika kita baca assalamualaikum, itu harusnya orangnya ada dong, hidup. Yang hidup itu tubuhnya atau ruhnya? Ruh. Nah, lolos. Ya. Jadi ketika Nabi mengatakan assalamualaikum ya ahlal kubur, berarti ruhnya orang yang di dalam kubur. Tubuh berpulang ke tanah, ruh kalau dia tidak tahu jalan kepada Allah, dia masih di alam ruh, di alam barzakh. Masih ditungguin malaikat mungkar nakir. Nanti nggak ditanyain dulu pernah jadi pengurus cabang nggak ditanyain. Dulu pernah pakai baju banser nggak ditanyain. Ya. Tapi dulu ditanyain, kamu dulu pernah ngawal pewaris Rasul nggak? Itu ditanyain ntar. Ya. Insya Allah. Jadi kalau kita masuk ke kubur baca assalamualaikum, berarti yang di dalam masih ada, masih hidup. Apa yang hidup? Ruhnya. Kalau di alam barzakh, mereka makan kebuli nggak? Makan nasi minyak nggak? Nggak. Terus mereka makan apa dong? Saya punya seorang mursyid waktu saya masih kecil, kiai Mentin Surau. Beliau itu cerita kepada kami. Ini yang percaya aja ya. Kalau nggak percaya nggak apa-apa. Namanya Maulana Syekh Muhammad Nuruddin An-Naqsyabandi. Apa kata beliau? Razi, dulu waktu saya jadi santri, jadi murid, jadi salik kepada guru kami berangkat sebelum subuh.